Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada suatu cerita kisah tentang seorang yang datang ke satu tempat dengan niat buruk untuk mengambil suatu contoh. Ada seorang perampok yang datang kepada rumah besar yang mewah. Dia berniat untuk mengambil hartanya. Dengan tipu daya dan muslihat si perampok tersebut datanglah ke rumah tersebut, dan bodohnya seorang tuan rumah itu membukakan pintu bagi perampok, dan setelah itu perampok itu kan mencari harta, maka dia bertanya di mana tempatnya harta. Dan bodohnya lagi adalah seorang tuan rumahnya mengatakan, harta kami tersimpan di gudang ini, di lemari ini, dan ini kuncinya. Nah, kan namanya juga perampok. Pada saat dia mau mengambil barang yang dituju itu, ternyata kan dia mengambilnya, kalau seumpamanya membuka lemari tersebut, kalau susah dia dobrak kan gitu. Ternyata kuncinya salah ini, maka dia rusak pintunya, sehingga mengakibatkan lemari tersebut rusak. Nah, setelah dibuka lemari tersebut, ternyata susah nyarinya, maka dibongkar semua isinya. Baju-bajunya dikeluarkan, semua isinya dikeluarkan demi untuk mencari harta tersebut. Nah, terus ketemulah harta tersebut dan tersenyum si perampok tersebut, sehingga dia dapat mengambil itu. Dan setelah itu dia mengatakan, terima kasih, saya sudah dapat hartanya, kepada tuan rumah. Dan tuan rumahnya dengan bodohnya juga mengatakan, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan bisa datang lagi ke tempat kami. Nah, dia pulang dengan meninggalkan kerusakan di rumah tersebut. Dia nggak akan berpikir bagaimana caranya mengambil harta tersebut dengan baik-baik, karena itu bukan rumah dia, karena namanya juga perampok. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu kisah yang terjadi di negeri kita, yaitu negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia itu seperti itu. Dia membuka investor yang tanda kutip seolah-olah investor itu adalah seorang yang baik. Ternyata dia itu adalah perampok. Yang namanya perampok seperti tadi, dia akan berusaha mengambil. Dan bahkan perampok itu sebelumnya, walaupun kenapa perampok itu datang ke rumah si bapak yang tadi, tuan rumah yang tadi, yang bodoh tadi itu, karena dia tahu rumah tersebut rumah orang kaya, banyak hartanya, baru sampai mendapatkan harta yang banyak, baru saja mendapatkan hadiah atau apa segala macam, makanya dia datang. Pun sama dengan investor yang datang ke Indonesia, dia sudah mensurvei, dia sudah melalui satelit dan sebagainya macam, dengan teknologinya bahwasanya di Indonesia itu terdapat emas, batu bara, gas, uranium, hutan yang luas. Nah, suatu contoh yang gampang sekarang kita lihat, hutan Kalimantan dirampok oleh para investor tersebut. Itu bisa saja investornya dari dalam negeri atau siapa sajalah, yang namanya juga perampok. Bisa saja dari kalangan keluarga atau apa dari seorang bapak tadi yang bodoh tadi. Nah, dia setelah dia mengambil harta atau mengambil hutan tersebut, dia tidak peduli dengan keadaan apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi adalah hukum alam dari suatu tempat. Apabila pohon tersebut diambil, ditebang, digundulkan, maka tidak ada lagi resapan air. Kita tahu bahwasanya di Nusantara atau garis Khatulistiwa itu tempat turunnya hujan dan panas dilalui. Nah, itu sudah akan pasti akan turun hujan. Nah, turun hujan di situ tidak ada penyerapan, yang terjadi banjir. Banjir yang terjadi adalah efek daripada penebangan hutan tadi, sehingga menyebabkan banjir yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi hibrah.
nikmati saja. Ini adalah suatu hal yang menjadi hibroh untuk kita supaya kita memahami bahwasanya ini adalah kesalahan daripada pemerintah atau rejim yang membiarkan perampok itu datang ke rumah, mengambil hutan, mengambil apa yang ada di Nusantara, hutan, dan hutan itu dipotong dan dijadikan banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.